Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Yogi dan kita masih tetap di Energy Talk. Kali ini saya kedatangan tamu, seseorang yang sangat luar biasa, jago banget untuk urusan tata kelola listrik, adalah Uni Elrika. Uni Elrika, halo Uni. Halo Kang Yogi, apa kabar? Baik dong, gue manggil Uni aja ya. Jangan, ya udah deh, boleh deh. Atau kakak deh, kakak biar netral. Asal jangan tante. Siap. Nah, seperti yang tadi aku bilang kemarin, gue lihat satu video yang dikeluarkan oleh CNN, kayaknya itu kayak semacam breaking news. Sebenarnya tahun 2017 sudah cukup lama, tetapi itu bicara tentang kondisi PLN. Tapi gue pengen tahu juga, apakah kondisi itu masih relevan nggak dengan hari ini gitu. Nah, jadi Kak Erika begini, di video itu pertama sih yang gue tangkap ya, menjelaskan bahwa PLN itu adalah sebagai sebuah BUMN, perusahaan negara yang memonopoli distribusi listrik. Mungkin juga teman-teman yang nonton ini perlu tahu juga tuh, maksudnya memonopoli distribusi listrik itu seperti apa kira-kira. Gimana tuh Kak Erika? Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya ya, PLN itu bukan ya memonopoli ya, karena hampir mungkin 90% dari wilayah kelistrikan di Indonesia itu dikuasai oleh PLN gitu ya. Berarti masih ada 10% dong? Ya, 10% itu adalah biasanya kita sebut dengan business permit area gitu. Jadi kayak wilayah di mana itu di luar kekuasaan PLN dan ada perusahaan-perusahaan utilitas gitu yang bisa bergerak di situ dari mulai pembangkitnya maupun transmisi dan distribusinya serta penyalurannya. Nah, biasanya bentar. Ya. Perusahaan utilitas itu contohnya seperti apa? Jadi misalnya kalau lihat di kawasan-kawasan industri itu mereka punya sebuah perusahaan, ini nggak ngomongin brand gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak di let's say di kawasan Cikarang gitu kan ada Cikarang Listrindo. Nah itu adalah salah satu company yang memang dia istilahnya bekerja sebagai utilitas utuh gitu. Jadi dia punya izin dari mulai pembangkitan, transmisi sampai distribusi, tapi hanya di wilayahnya dia. Untuk kawasan tertentu. Betul. Karena itu kawasan industri, maka ditunjuklah perusahaan tadi itu gitu ya. Yes, jadi perusahaan-perusahaan itu ada mungkin kalau nggak salah ya, itu sekitar 50-an lebih untuk saat ini. Tapi tentu wilayahnya tidak besar-besar, jadi hanya concentrated di wilayah itu saja. Ya. Biasanya nggak kawasan industri atau apa gitu ya. Yes. Terus kalau begitu berarti di luar tadi yang perusahaan-perusahaan utilitas tersebut semua didistribusikannya melalui PLN gitu ya? Ya. Oke, kalau begitu kira-kira begini, Kak, ada usulan tuh beberapa teman misalnya ada beberapa komunitas-komunitas yang mendorong misalnya supaya mandiri mengelola listrik. Gua nggak tahu sih, tapi contohnya agak jauh. Di beberapa film watchdog itu misalnya, ada satu film tentang cipta gelar tuh, dan komunitas masyarakat itu juga mengelola listrik. Itu gimana tuh ya dalam konteks tata kelolaan listrik di kita? Sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Kalau masalah boleh atau enggak, sebenarnya kan kalau di undang-undang kita ya, pasal 33 ayat 3 itu kan dibilangnya bahwa sektor-sektor yang krusial gitu, yang strategis itu dikuasai oleh negara. Nah itu sebenarnya multi interpretasi sih. Kalau ditanya apakah ini ideal atau tidak gitu ya, apakah di dunia lain gitu di luar sana itu bagaimana sih sebenarnya market kelistrikan itu ya, sektor kelistrikan itu harus seperti apa gitu? Apakah mereka semua sudah misalnya diliberalisasi gitu atau di unbundle, jadi dipisah antara pembangkitnya dengan transmisi dan distribusinya gitu, dan semua orang tuh bisa pilih pilih aja gitu. Oh, gue nggak mau dilistriki oleh PLN, gue mau dilistriki sama yang ini atau sama yang itu gitu. Itu sebenarnya jawabannya agak susah gitu untuk dijawab, karena permasalahan utama di Indonesia itu adalah kalau dari sisi aku itu sebenarnya governance. Jadi ketata kelolaan yang baik gitu. Jadi tidak ada jawaban yang one size fits all gitu ya, untuk menerangkan bagaimana sebuah
power market gitu, kayak pasar untuk kelistrikan ini harus dijalankan. Semuanya tuh sangat tergantung pada kondisi negara tersebut atau gimana kondisi struktur regulasinya gitu. Jadi yang penting itu yang pasti sama di setiap negara itu adalah kebutuhan adanya good governance gitu, di mana ketata kelolaannya itu harus transparan, harus independen, harus kredibel. Nah, kondisi saat ini bisa dibilang Indonesia itu lacking on that requirements. Jadi dan ini sudah berkali-kali sebenarnya Aifa highlight juga, dan mungkin beberapa teman-teman kita juga sudah banyak meng-highlight kebutuhan adanya independent regulator. Jadi sebuah badan atau divisi atau apalah, gimana pun caranya kalau mau dibentuk gitu ya, itu yang bisa mengatur, memanage proses perencanaan, proses operasionalisasi, dan proses setelahnya audit dan segala macam atas sebuah power sector. Nah, independent regulator ini harusnya bisa menjadi wasit. Nah, wasit ini sebenarnya yang mungkin bisa dibilang siapa yang bisa jadi independent regulator ya? Saat ini belum ada. Jadi saat ini tuh independent. Kalau ada bayangan KRI ke siapa sih? Sebenarnya dibentuk badan baru kah atau siapa? Kalau badan baru siapa aja unsurnya? Bisa jadi membentuk badan baru atau mungkin menjadi sebuah divisi gitu di bawah kementerian. Tapi kan kalau kementerian ini kan jadinya kan jadi nanti ada konflik of interest ya. Karena kementerian itu kan sebenarnya tupoksi utamanya kan untuk membentuk regulasi. Sedangkan independent regulator ini untuk melihat apakah regulasi tersebut itu bisa berjalan sesuai. Jadi dia bisa melihat dari sisi keteknisannya, dia bisa melihat dari sisi finansialnya, dari sisi legalnya gitu. Nah, kalau misalnya, jadi mungkin Kang Yogi saat ini juga tahu ya, saat PLN sedang mengalami kondisi yang kita sebut sebagai oversupply, kelebihan pasokan listrik. Begini, Kak Erika, sebelum ke sana nih, aku sedikit aja. Jadi sih sebenarnya gini, gue berharap juga kalau memang nanti ada independent regulator, apa istilahnya tadi? Independent regulator. Apalah istilahnya, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh lah. Ya, nah kira-kira harapannya kan sebenarnya adalah kalau ada inisiatif-inisiatif dari komunitas, itu bisa diatur juga dan diberikan kesempatan juga tuh. Kan tadi sebenarnya inisiatif-inisiatif dari komunitas dan tidak dalam rangka komersil juga kan sebenarnya yang dicontohkan di film Bosdok itu, tapi betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi komunitas tersebut. Bisa jadi. Bisa jadi seperti perusahaan utilitas di sebuah kawasan industri, ini juga komunitas kalau hendak mengembangkan untuk kawasan tertentu, di komunitas tertentu, dan tentu konteksnya tidak bisnis, no problem kan sebenarnya. Betul, jadi sebenarnya hal ini tuh sudah banyak ya kayak ditemukan di luar negeri juga gitu ya. Jadi komunitas-komunitas kecil yang menjadi bukan hanya konsumen, tapi juga prosumer gitu. Jadi consumer and prosumer. Jadi mereka membuat sendiri listriknya untuk komunitasnya, mereka menjalankan itu sebagai independen gitu ya. Tapi tentunya karena listrik gitu itu adalah sesuatu yang complicated. Well, debatable sih, it's highly technical kan sebenarnya. Jadi harus ada, itulah gunanya si independent regulator itu untuk melihat bahwa supply listriknya di sini memang secara teknikal itu tidak berbahaya, entah nggak ada tiba-tiba korslet atau kebakaran atau apa, itu kan harus dimonitor gitu kan. Kemudian bahwa nanti harga listriknya itu masih tetap nggak beda jauh lah antar pemilik wilayah usaha ini misalnya gitu. Terjangkau oleh rakyat kecil. Gitu. Terus tapi bukan cuma terjangkaunya juga, ada faktor safety-nya juga, bahwa itu harus safety untuk siapapun yang mengkonsumsi listrik tersebut gitu kan. Ya. Nah, kita sekarang beralih ke yang tadi tuh yang mau disampaikan sama Kak Erika, oversupply dan lain sebagainya, gimana kan? Oversupply, ini sebenarnya adalah sebuah isu yang sudah kita highlight dari tahun 2017 gitu ya. Kalau ngelihat laporan-laporan Aifa dari tahun 2017 sampai sekarang itu selalu meng-highlight poin-poin yang sama gitu, bahwa ada mismatch atau ketidakserasian antara forecast demand gitu ya dengan yang direalisasikan gitu, dengan yang dikonsumsi
secara real gitu. Nah, kita melihat bahwa di dalam itu artinya bicara flow keuangan ya? Enggak juga. Jadi listriknya juga. Secara listrik juga. Jadi demand listrik itu, jadi gini, mungkin secara singkatnya listrik itu kalau sudah dibangkitkan, sudah ada gitu ya, itu harus dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi, maka dia akan hilang. Kelebihan. Ya, jadi akan hilang. Mubazir gitu. dong. Mubazir. Nah, yang lebih mubazir lagi apabila listrik tersebut itu ternyata dihasilkan oleh fossil fuel. Kenapa? Karena fossil fuel itu kan harus dibayar. Ya kan? Kalau misalnya dulu, jadi kalau misalnya ini adalah renewable energy gitu ya, energi terbarukan di mana bahan bakarnya itu sebenarnya gratis, ada di mana-mana, mau itu air, mau itu udara, angin, mau itu matahari, kan gratis, kita nggak perlu bayar. Nah, saat ini yang terjadi adalah oversupply dari pembangkit-pembangkit fosil yang sudah terkontrak. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat complicated untuk PLN sebenarnya gitu ya situasinya, karena mau tidak, jadi gini, mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu Indonesia itu kan krisis listrik. Karena Indonesia krisis listrik dan untuk membangun pembangkit PLTU misalnya atau pembangkit PLTJ itu kan butuh waktu gitu ya. Butuh 2-3 tahun paling cepat. Ada yang sampai 5-10 tahun nggak jadi-jadi ini pembangkitnya gitu kan. Jadi PLN itu mungkin ada ketakutan di dalam internal PLN di mana dia tidak bisa mensuplai listrik kepada masyarakat. Jadilah mereka bikin kontrak-kontrak dengan asumsi bahwa demand akan terus tumbuh. Gitu. Pembangunan industri-industri gitu ya. Industri, rumah tangga, semualah gitu. Dan memang kan programnya pemerintah kan untuk 100% elektrifikasi kan. Jadi asumsinya itu adalah ketika mencapai 100% elektrifikasi, kemudian rumah tangga ataupun industri ataupun bangunan komersial itu akan bisa memakai listrik sehingga perekonomian berjalan dengan lebih mudah gitu, lebih lancar. Ya, tapi ada yang ini juga Kak. Tadi kalau balik ke omongan di awal, sementara untuk beberapa kawasan-kawasan seperti kawasan industri itu ada satu perusahaan yang juga mengurusi utilitasnya, berarti dia tidak pakai jasa PLN. Yes, betul. Nah, itu sebenarnya menjadi kayak buah istilahnya bukan buah simalakama ya. Kayak apa makan daging, apa sih namanya istilahnya bahasa peribahasanya itu. Jadi pada saat itu mungkin pada saat PLN memberikan wilayah usahanya itu kepada sebuah perusahaan lain gitu ya, itu di dalam perhitungannya PLN adalah karena pada saat ini mungkin PLN belum sanggup untuk mensuplai listrik secara stabil. Sedangkan kalau industri kan butuhnya stabil ya listriknya. Sementara oversupply. Nah, oversupply-nya kan sebenarnya baru ya kira-kira sejak 2017 ya, 2016-2017. Iya kan, kebuang. Nah, akhirnya sekarang kebuang gitu karena pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang memakai PLN gitu ya, yang harusnya memakai PLN itu tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Juga household gitu ya, perumahan juga mungkin tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Jadi kondisinya saat ini PLN oversupply, tapi yang lebih bahayanya itu adalah oversupply-nya itu karena PLN sudah bikin kontrak dengan para istilahnya IPP, Independent Power Producer. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Developernya. Perusahaan swasta pembangkit apa? Nah, perusahaan pembangkit swasta. Nah, karena dia sudah punya contractual agreement yang sangat kaku gitu, rigid, akhirnya dia, kalau kita suka bilangnya istilahnya dia locked in, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, mereka harus beli listrik yang dihasilkan, tapi tidak bisa dijual karena tidak ada demand-nya. Oke, Kak, aku nanya dulu nih sebelum sana. Karena dia banyak pembangkit, dan pembangkit itu kan ada yang IPP dan ada yang publik kan. Publik itu dalam pengertian adalah di milik negara gitu ya. Seberapa banyak sih yang IPP? Kalau yang untuk saat ini gitu ya, hampir sebagian besar atau mungkin sekitar 60% PLTU lah, kita ngomongnya PLT dulu ya, karena PLTU itu kan mendominasi energi mix-nya Indonesia, itu masih punya PLN. Tapi dalam 3-4 tahun ke depan itu akan masuk sekitar hitungan AIFA 15-16 gigawatt masuk ke dalam sistem PLN yang berasal dari IPP. Nah, IPP ini
Ulangi Kak, biar kalau diulang ditebal di garis apa sih? Di bold miring garis bawah. Di bold miring. Jadi kalau di bold miring bisa kita bilang bahwa by 2025 gitu ya, atau 2030 itu sebagian besar listrik Indonesia akan disuplai oleh IPP. Oke, sebagian besar ya. Bagian besar. Dan konteksnya pasti ini dengan PLTU batubara. Sebagian besar adalah PLTU batubara, yes. Oke. Dan semua listrik yang dihasilkan oleh IPP itu harus dibeli oleh PLN. Yes. Karena ada kontrak. Karena ada kontrak. Oke, ada sistem apa tuh namanya? Aku lupa ya. Namanya take or pay. Take or pay. Take or pay itu pokoknya apapun yang dihasilkan oleh IPP harus dibeli oleh PLN. Yes. Artinya kalau aku balik lagi ke Pedio tadi ya, kan dia bilang bahwa penghasilan dan beban usaha itu tidak seimbang ya. Salah satu faktor penyebab kerugian PLN. Yes. Jadi bebannya lebih besar. Jadi gini, beban usaha PLN itu kita ngomongin di tahun lalu lah ya, karena financial reportnya keluarnya kan tahun lalu. Paling tidak di tahun lalu, di tahun 2020 itu beban operasional PLN mungkin sekitar 100-an lebih 105-107% dari total revenue atau penghasilannya PLN. Jadi artinya beban itu jauh lebih besar daripada penghasilan. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya kalau mungkin di sini ada orang finance yang melihat ketika beban lebih besar dari penghasilan harusnya kan rugi gitu ya. Ya, orang awam lah, nggak usah finance, gua aja kan. Orang awam melihatnya begitu. Betul, kan harusnya ketika cost lebih besar daripada revenue kan rugi. Nah, tapi perbedaannya kalau PLN itu memang bisnis modelnya itu adalah cost plus margin. Gitu, di mana secara undang-undang, secara peraturan itu memang sudah diatur PLN itu berapa cost-nya, berapa bebannya, maka itu dia boleh mendapatkan 7-8% margin yang disetujui oleh pemerintah. Jadi makanya PLN tetap menyatakan dia untung. Dia dapat 7-8% margin yang disediakan oleh pemerintah yang anggarannya dari mana? APBN. itu. APBN dari mana kita dong tanya dah. Iya, terus APBN dari mana Kak? Dari uang pajak kita Kang Yogi. Oke, jadi ya cukup gede juga ya kalau segitu ya, artinya gede nggak sih hitung-hitungannya? Kalau secara ekonomi segitu tuh? Ya, sampai 8%. Lumayan ya, maksudnya itu paling tidak bisa membuat sebuah perusahaan itu secara cash flow itu berjalan gitu, tetap bisa berjalan harusnya. Bisa, berarti kalau gitu bisa dibilang kita mensubsidi PLN ya? Iya. Nah, masalahnya adalah itu dipakai untuk beli listrik dari IPP. Untuk beli sebenarnya to be fair, untuk dipakai untuk beban operasionalnya PLN. Nah, beban operasional PLN itu ada yang dia pakai untuk listriknya dia sendiri kan. Tadi aku bilang kalau untuk tahun ini masih mungkin sebagian besar dipakai untuk listriknya sendiri. Tapi kan ke depan akan dari IPP kebanyakan. Artinya ke depannya bisa dibilang gini sih, artinya ke depan pajak kita itu dipakai untuk belanja listrik dari IPP. Betul, bisa. Artinya perusahaan-perusahaan IPP itu diuntungkan ya dengan sikap konsumerisme kita, benar nggak sih? Benar. Iya kan? Ya. Coba. Tapi kalaupun misalnya saat ini gitu ya, kita mau menggiatkan kegiatan misalnya energy efficiency gitu ya, kita efisien apa segala macam. Lah tapi udah dikontrak juga sama PLN. Iya. Artinya jadi udah terjebak dengan kontrak. Betul. Jangka panjang nggak sih kontraknya itu, Kak? Biasanya IPP itu antara 20 sampai 35 tahun. Kalau untuk PLTU sendiri kan IPP banyak ya, ada IPP PLTU, PLTG, PLTMG, apalah ada IPP renewable juga gitu. Biasanya kalau untuk PLTU itu antara 25 sampai 35 sih. Oke, 25 sampai 35 ya berarti itu seumuran ini ya, seumuran PLTU-nya ya. Iya. Sesuai dengan economic life PLTU-nya. Oke. Itu satu tuh. Berikutnya kemudian ada nggak sih dampaknya nanti terhadap gini nih. Pertanyaan gue berikutnya adalah tarif dasar listrik. Ada. Apa hubungannya dengan tarif dasar listrik? Oke, kita kembali ke
hitung-hitungan ekonomi dasar. Oke. Kalau mau bisnis, maka pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran, ya kan? Betul. Sehingga mendapatkan profit, gitu ya. Betul. Nah, pendapatan PLN itu kan sebenarnya terdiri dari dua faktor. Either volume demand-nya dinaikin atau harganya dinaikin. Gitu. Nah, saat ini harganya itu lagi di freeze sama pemerintah, lagi dibekukan sejak 2017. Jadi makanya harga listrik kita nggak naik-naik gitu. Bahkan mungkin tahun lalu karena pandemi pemerintah memberikan beberapa relief gitu ya, insentif-insentif bagi masyarakat yang memakai listrik subsidi gitu, itu digratiskan gitu kan, itu mendapatkan subsidi lagi dari pemerintah. Nah, ketika tarif di freeze, maka pilihan PLN harusnya adalah meningkatkan demand gitu kan, karena frozen tarif itu kan pilihan politik ya, pilihan politik pemerintah, nggak ada salah dan nggak ada benernya gitu sih, maksudnya menurut aku itu wajar-wajar aja. Tapi ketika tarif listrik itu dibekukan dan demand-nya tidak ada, maksudnya tidak meningkat, sedangkan supply-nya akan terus meningkat nih, karena kontrak-kontrak tersebut sudah dibuat dari tahun-tahun lalu gitu kan, dan mungkin pembangkitnya saat ini akan mulai masuk ke dalam sistem dan akan mulai running gitu. Oke. Nah, volume demand-nya tidak ada, harga nggak bisa naik gitu. Jadinya gimana? Ya mau nggak mau kan PLN semakin besar gap-nya gitu, gap kerugiannya. Nah, inilah yang ditutup dengan istilahnya pemerintah itu adalah kompensasi. Jadi kalau di pemerintah itu dibedakan antara subsidi dengan kompensasi untuk kasus PLN ya. Subsidi itu adalah basically sebuah keputusan pemerintah untuk mensubsidi atau memberikan kemudahan bagi rakyat-rakyat yang di bawah angka kemiskinan gitu kali ya. Nah, tapi kompensasi ini adalah sebuah subsidi juga sebenarnya, cuma dibedakan aja istilahnya. Tapi ini adalah sebuah subsidi juga yang diberikan kepada PLN karena PLN tidak boleh menaikkan tarif listriknya. Oke, dan itu lagi-lagi dari APBN. Ya lagi-lagi dari duit pajak kita juga kan ya. Iya. Tapi itu masuk dalam skema yang tadi nggak, yang margin 7 sampai berapa tadi, 10? Masuk. Jadi memang itu cara menentukan subsidinya itu memang biasanya nanti akan ada hitung-hitungannya, PLN ngitung dulu nih pendapatan dia berapa, cost-nya dia berapa, kemudian dari situ ntar akan dihitung dan diaudit oleh BPK. Jadi di situ BPK yang akan menentukan sebenarnya harga yang wajar untuk disubsidi, jumlah yang wajar untuk disubsidi itu berapa gitu, dan rata-rata kisarannya 7-8%. Belakangan kan sebenarnya ada beberapa program dari PLN ya, misalnya kita ditawarin untuk naik daya di rumah gitu. Gue nggak tahu. Itu usaha PLN untuk meningkatkan volume demand sebenarnya. Oke. Nah, Kak, kita nggak lama-lama ya, jadi kira-kira begini, apa supaya kemudian bisa lepas dari situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ini agak berat. Itu sulit sih, karena kita ngomonginnya soal legal structure ya. Di sini mungkin Kang Yogi harusnya lebih jagoan ya, kan orang legal nih. Kan nanti ada sesi sendiri. Oh gitu. Karena gini, masalahnya itu adalah masalah yang sudah ada bertahun-tahun lamanya gitu. Dan itu kayak kalau dalam bahasa Inggris kita suka bilangnya kicking the can down the road gitu. Jadi ini masalahnya di kick aja terus dan bergulir terus, tapi tanpa ada orang yang berusaha untuk mencari solusinya gitu. Jadi sekarang tuh posisinya tuh sudah sangat terdesak sebenarnya gitu ya. PLN itu hutangnya banyak, volumenya tidak naik, sedangkan dia kebutuhan investasinya masih banyak gitu yang masih perlu dia lakukan. Jadi kalau kita selalu bilang yang pertama itu adalah PLN dan pemerintah itu harus bisa melihat di mana harus berhenti membangun. Stop dulu, kita lihat assess situasinya. Apalagi kondisi COVID ini kan sangat tidak
stabil ya untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Nah, kita harus realistis aja gitu melihat, oke, apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik seperti yang diperkirakan pemerintah. Jadi selalu mereview perencanaan gitu. Perencanaan yang dijalankan itu harus direview berkala selama setahun, setiap tahun harus direview. Dan sebenarnya to be fair, PLN sudah menyadari itu, pemerintah juga sudah menyadari itu, dan walaupun RUPTL ya, bisnis plan-nya PLN itu belum keluar nih, yang 2021, terakhir tuh dia keluar tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum keluar. Padahal biasanya tiap tahun keluar kan? Sebenarnya. Biasanya tiap tahun keluar, tapi mungkin terlalu rumit ya perbincangan di belakangnya itu. Apalagi mungkin situasi pandemi kali ya, di mana demand listriknya juga agak turun, jadi kan situasinya semakin sulit gitu ya. Jadi pemerintah sebenarnya kalau dilihat dia kan di banyaknya webinar sejak kita pandemi kan kayaknya webinar banyak sekali gitu. Sampai pusing sama webinar. Tapi dari webinar tersebut kita bisa tahu bahwa pemerintah dan PLN sudah berusaha untuk lebih realistis. Jadi demand forecast-nya sudah lebih sudah dipotong gitulah ya, sesuai dengan kondisi saat ini. Walaupun masih sangat optimis. Oke. Gitu. Nah, bukan kesulitan sih, problem yang akan ditemui kalau misalnya kita masih punya istilahnya perencanaan yang overly optimistic gitu ya, terlalu optimis ini, itu adalah ya nantinya akan kebanyakan supply lagi daripada demand. Oke. Nah, disinilah makanya yang tadi aku bilang independent regulator itu harus ada. Oke. Supaya salah satunya juga yang penting buat apa? Supaya perencanaan PLN sebagai sebuah utility itu bisa di-decouple dari perencanaan pemerintah yang politis. Gitu. Jadi dipisahkan dulu nih gitu, karena sebenarnya to be fair ada beberapa mungkin rencana proyek-proyek besar itu yang oleh PLN sendiri pun PLN nggak mau mungkin gitu ya. Kayak dia udah tahu kan, dia kan pasti tahu dong kondisi sistemnya dia seperti apa, misalnya di Jawa atau di Sumatera atau di Kalimantan. Mereka tahu nih, oh kondisi ini nih lagi oversupply gitu. Jangan bangun-bangun lagi deh, kan bisa aja kan. Tapi karena pemerintah biasanya punya target-target tertentu gitu, atau punya pandangan-pandangan tertentu terhadap economic growth gitu ya, terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kadang-kadang suka dipaksakan. Nah, pemaksaan ini yang sebenarnya ya udah nggak apa-apa kalau memang mau dipaksakan, ada political will-nya, tapi tentunya akan ada dampaknya pada finansial. Nah, ini yang harus di-highlight oleh independent regulator menurut aku, yang supaya untuk mencegah agar subsidi, kompensasi dan segala macam itu memang benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan gitu sih. Oke. Bisa dibilang begini, ini dari kacamata saya, tapi mungkin memakai beberapa tawaran KRIK, karena saya menangkapnya adalah independen regulator itu tawaran dari KRIK ya. Jadi ini satu hal yang kayaknya penting didorong gitu. Nah, tapi bisa jadi itu adalah satu milestone gitu kalau berhasil terwujud. Tapi tentunya di ujung cap goals besarnya adalah lagi-lagi balik ke bagaimana kita membangun demokratisasi energi. Karena bagaimanapun juga kita harus ngobrol pasal 33, 34 yang tadi KRK bilang kan sebenarnya. Ini adalah cabang-cabang produksi yang penting, ya kan, berdampak terhadap hajat hidup orang banyak, gitu. Sehingga harus dibangun konsep pembangunan ekonominya itu dengan pendekatan demokratisasi ekonomi. Kira-kira begitu. Yang sustainable ya? Ya, sustainable pasti. Jadi dalam bayangan saya sih kalau kita mau demokrasi yang sesungguh-sungguhnya gitu. Dalam artian begini, demokrasi energi itu bagian dari demokrasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi itu di dalamnya selain demokrasi energi juga ada bagaimana kemudian demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Artinya pasti kalau seholistik itu harusnya sustain. Harusnya sih, harusnya. Aduh, berat ngobrolnya. Udah mulai pusing ya? Udah mulai pusing. Baik Kak, mungkin satu catatan aja ya dari aku ya. Mohon nanti ditanggapi untuk sebagai terakhir gitu. Jadi ke depan PLN udah terikat kontrak dengan berbagai macam IPP.
di dalamnya masih menggunakan sistem take or pay, mau nggak mau, enak gak enak lo harus beli. Sementara demand penggunaan listriknya belum sebanyak itu, sementara IPP-nya sendiri kebanyakan masih menggunakan batu bara, dan kita tahu batu bara itu di hulunya seperti apa, di hilirnya seperti apa, efek kesehatannya seperti apa. Di sisi lain juga kemudian beberapa satu lingkaran besar ini menimbulkan kerugian terhadap keuangan, terus kemudian tadi sistem bisnisnya apa istilahnya, margin apa namanya? Cost plus margin. Cost plus margin 7 sampai sekian persen yang kemudian itu ditutupi oleh APBN, dan itu APBN adalah pajak kita. Jadi kalau dari aku nih ke teman-teman yang nonton, jadi kayaknya memang sudah saatnya ya kita agak sedikit concern melototi ini supaya kemudian situasinya jadi lebih baik gitu, diskusi, menambah informasi pengetahuan terkait dengan hal ini supaya kemudian kita bisa speak up, bisa mendorong terus perbaikan untuk tata kelola kelistrikan. Kalau dari Kak Erika gimana? Terakhir. Bener sih yang semua diucapin. Jangan bener, Kak. Harus ada yang lain. Oh, harus ada yang lain. Apa ya yang lainnya ya? Yang lebih keren gitu sebagai seorang teknokrat. Aduh, bukan teknokrat juga sih. Mungkin kalau aku akan ngelihatnya lebih ke sini sih, bahwa memang saat ini bisa dibilang kondisi PLN itu agak mengkhawatirkan gitu ya. Tapi aku melihat ada paling tidak dalam 6 bulan sampai 1 tahun terakhir ini ada usaha gitu dari PLN maupun dari pemerintah untuk bisa shifting ke atau transisi ke energi yang lebih terbarukan. Nah, transisi ke energi terbarukan ini tentunya ada cost-nya, gitu kan, ada biayanya. Nah, banyak sekali perdebatan di luar itu yang melihatnya itu kalau menurut aku terlalu sempit, bahwa energi terbarukan mahal, malah akan membuat PLN semakin merugi, ini itu gitu ya. Tapi memang kalau dilihat secara global, semua transisi ekonomi itu ada transisi energi itu ada biayanya. Pertanyaannya adalah kalau untuk publik nih ya, apakah kalian akan lebih memilih uang pajak kalian dipakai untuk mensubsidi sektor-sektor yang kotor gitu ya, atau mending dipakai untuk mensubsidi sektor-sektor yang bersih. Jadi di sini maksud aku adalah bersih dan berkelanjutan ya, Kak. Apa? Bersih dan berkelanjutan dong. Bersih dan berkelanjutan. Jadi di sini tuh preference masyarakat itu kayaknya perlu didorong juga gitu untuk melihat bahwa oke, nggak apa-apa nih pemerintah, kalau emang kalian mau mensubsidi energi terbarukan, nggak apa-apa, tapi buru-buru deh gitu. Jadi sistem kelistrikan kita buru-buru ditransfer, dipindahin dari yang kotor ini kepada yang bersih. Kenapa? Karena 20-30 tahun dari sekarang, mungkin Kang Yogi sama aku udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek tinggal nunggu waktu gitu ya. Tapi yang masih pada muda-muda kan ini kan anak cucu kita ya. Nah, itu mereka gimana gitu. Jadi kalau buat aku demi menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan anak-anak dan cucu kita, nggak apa-apa deh uang gue dipakai untuk mensubsidi ini gitu. Asal memang ada perubahannya itu kelihatan dan kita lingkungan kita jadi lebih nggak ada polusi udara, nggak ada kesehatan yang terdampak karena polusi udara, atau masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit tersebut yang sampai meninggal atau apa karena praktek-praktek yang tidak berkesinambungan ini gitu sih. Oke, semuanya kawan-kawan yang menyaksikan obrolan kita, kalau kalian punya komentar atau punya pandangan, baik itu yang seirama ataupun berbeda, silakan aja di komen ya, nanti disampaikan. Barangkali kemudian dengan komen-komen kawan-kawan kita bisa terus belajar dan lain sebagainya. Bikin class action, Kang. Bisa tuh. Nanti kita benar, nanti kita ngobrol ya. Kita ngobrol. Karena gue juga kepikiran tuh bikin class action kaitannya dengan hal ini. Kemarin yang air pollution udah berhasil kan? It's a win, ya kan? Ya, betul. Itu baru dari satu aja, Kak Erika. Class action. Mungkin juga teman-teman
punya ide lain silakan Betul. tulis di komen pokoknya. Harusnya kita ngapain gitu ya. Baik yang mengusulkan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, mendukung pemikiran-pemikiran kita, atau bahkan kemudian juga men-challenge dan berbeda dengan kita juga nggak apa-apa. Silakan isi di komen semua. Oke, Kak Erika, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mengganggu Semoga waktunya. membantu. Sangat dong. Dan ke depan mungkin kita bisa kolaborasi lagi ya untuk banyak hal. Boleh. Oke, sip. Kawan-kawan, itu tadi obrolan saya dengan Kakak Erika terkait dengan bagaimana kemudian tata kelola listrik. Tentu diawali dari satu satu pemberitaan terkait dengan bahwa PLN hari ini sedang disengat utang, kira-kira begitu. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan sedikit banyaknya informasi buat kawan-kawan sekalian, dan kemudian kami juga tentunya sangat terbuka, sangat menunggu jika ada kawan-kawan lain yang ingin bicara lebih jauh tentang energi dan sistem ketenagalistrikan Indonesia. Baik, Kak Erika, thank you. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara dan Energy Talk berikutnya. Pastinya tidak kalah seru dari Energy Talk kali ini. Oke. Terima kasih. Sip.